nama saya Fitriani, nomor absen 31 dari kelompok 19. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kami dapatkan. Jadi kami kebagian materi kelas 6 tema 1, itu dengan KD-nya 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dengan indikatornya 3.1.1, menganalisis cara perkembangbiakan dan hewan. Terus ada lagi indikatornya 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dengan indikatornya 4.1.1, mengkategorikan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikator 4.1.2, menganalisis cara pelestarian tumbuhan dan hewan. Langsung saja ke materi. Jadi terlebih dahulu kita mengenal apa itu perkembangbiakan. Nah, jadi perkembangbiakan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Jadi perkembangbiakan itu terbagi atas dua. Yang pertama ada generatif dan yang kedua ada vegetatif. Apa itu generatif? Jadi generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara kawin, sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara tidak kawin. Nah, langsung saja pada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi pada tumbuhan perkembangbiakannya terbagi atas dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Kita bahas yang generatif dulu, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara penyerbukan, yang dimana prosesnya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, dan nantinya serbuk sari itu akan masuk ke dalam bakal biji. Nah, dalam bakal biji itu akan terjadi pembuahan yang membentuk sebuah zigot. Nah, jadi nanti zigot ini akan berubah menjadi bakal biji, yang selanjutnya nantinya akan berubah jadi biji, dan nantinya biji tersebut secara perlahan akan berubah menjadi bakal buah dan membentuk sebuah daging. Nantinya akan menjadi buah. Biasanya itu akan dialami oleh tumbuhan seperti misalnya bunga sepatu, tumbuhan padi, tumbuhan jagung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tumbuhan ini perkembangbiakan vegetatif itu terbagi atas dua, yaitu perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami dan dengan cara vegetatif buatan. Apa itu vegetatif alami? Jadi perkembangbiakannya ini dilakukan tanpa bantuan manusia. Nah, ini secara alami. Nah, ini biasanya dialami oleh tumbuhan akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, terus ada lagi tunas adventif, ada spora, dan juga ada geragi. Nah, kalau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu vegetatif buatan itu perkembangbiakannya dibantu dengan bantuan tangan manusia, seperti misalnya dengan cara mencangkok, stek batang, terus ada lagi menyambung, dan ada lagi okulasi atau menempel. Nah, itu biasanya bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan yang berkualitas dan berbuah banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, biasanya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini dialami oleh hewan yang memiliki susunan tubuh sederhana, yaitu yang tidak dilengkapi dengan kelamin jantan ataupun kelamin betina. Biasanya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada membelah diri, ada bertunas, dan juga ada fragmentasi atau memutus diri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang membelah diri, yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah diri biasanya hanya akan dialami oleh hewan yang bersel satu, seperti contohnya amuba. Nah, terus ada lagi dengan cara bertunas. Bertunas ini biasanya dialami oleh hewan hydra, yang dimana pada hydra dewasa nantinya akan tumbuh tunas. Dan ketika tunas itu sudah tumbuh menjadi besar, dia akan memisahkan diri dari hydra dewasa. Nah, terus ada lagi dengan cara fragmentasi atau memutus diri. Ini biasanya dialami oleh hewan planaria, yaitu
planaria dewasa akan memutuskan diri dan nanti potongan tubuh planaria tersebut akan membentuk planaria baru. Nah, dan selanjutnya ada cara pelestarian tumbuhan dan hewan. Itu terbagi atas dua, ada pelestarian dengan cara in situ dan ada pelestarian dengan cara ex situ. Yang pertama, in situ merupakan pelestarian dengan cara penangkaran yang dilakukan di dalam habitat asli tumbuhan atau hewan tersebut. Sedangkan ex situ merupakan penangkaran yang dilakukan di luar habitat asli tumbuhan atau hewan tersebut. Contoh dari in situ itu misalnya seperti suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Sedangkan untuk contoh ex situ itu seperti taman safari, kebun binatang, serta penangkaran. Nah, kenapa dilakukan pelestarian? Hal ini dilakukan untuk melestarikan hewan-hewan langka yang sudah akan punah, agar tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Kamina, nomor absen 30 dari kelompok 19. Nah, jadi kami dari kelompok 19 ini mendapatkan materi pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, di mana kami menggunakan media pembelajaran scrapbook. Scrapbook di sini adalah seperti buku yang ditempel-tempeli kertas yang berisikan materi-materi pembelajaran. Nah, jadi nama media kami adalah Pentub yang memiliki arti perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran ini yang pertama itu ada dapat membantu mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, yang selanjutnya ada dapat menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada media pembelajaran tersebut berisikan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Penggunaan media kami itu cukup mudah dan sederhana. Penggunaannya bagaimana seperti kita membuka buku pada umumnya. Nah, di sini pada halaman pertama itu terdapat penjelasan, yang kita buka itu terdapat penjelasan tentang perkembangbiakan. Di sini juga terdapat ada naratif, tidak kawin, jenis perkembangbiakan. Nah, lalu di sini pada halaman kedua ini terdapat penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini bisa ditarik. Nah, seperti ini. Di sini juga ada terdapat tentang jenis-jenis penyerbukan yang bisa dibaca oleh siswa. Jadi media ini tidak hanya bisa digunakan oleh guru, tapi juga bisa digunakan oleh siswa. Pada saat menggunakan media pun kita bisa meminta bantuan siswa untuk membantu kita dalam menggunakan media ini. Jadi siswa juga terlibat aktif saat guru menjelaskan media ini. Pada halaman selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Nah, di sini ada jenis-jenis vegetatif, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Terus di sini ada contoh dari tanaman vegetatif alami. Bisa dibuka. Nah, seperti ini. Terus di sini juga ada contoh vegetatif buatan. Ini bisa dibuka tutup. Hal ini juga berfungsi untuk menarik perhatian siswa. Nah, terus ada lagi ini selanjutnya ada perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, ini bisa ditarik dan nanti akan muncul jenis-jenis perkembangbiakan secara generatif. Di sini ada contoh-contohnya.
seperti ini. Intinya penggunaannya itu kita cukup membuka tutup bukunya seperti kita menggunakan buku pada umumnya. Selanjutnya ada penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, ini akan muncul. Sini juga ada penjelasan mengenai contoh tersebut seperti ini. Ini kita tarik. Sini juga ada petunjuknya, ada tanda panah. Jadi itu ditarik. Nah, seperti ini. Kita juga dalam penggunaannya harus hati-hati agar tidak merusak media tersebut. Ini ada contoh-contoh in situ dan ex situ. Sini juga saya memasukkan contoh-contoh soal. Ini berguna untuk melatih pemahaman siswa, mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Saya juga dijadikan games. Nah, untuk mengetahui jawabannya kita cukup menarik. Nah, ini. Nah, nanti akan muncul jawabannya. Seperti ini. Nah, juga sama. Jadi soalnya untuk mengetahui jawaban kita bisa menarik. Itu tadi mengenai cara penggunaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan media kami. Untuk alat dan bahan itu ada kertas karton Jakarta yang tebal, terus ada karton biasa yang warna hitam, kertas origami, kertas bermotif, itu bisa kita print sendiri, kita cari motifnya terus kita print sendiri, atau kita bisa beli di fotokopian. Nah, terus ada bahan serta gambar-gambar yang sudah di print atau kita buat sendiri terkait materi yang akan kita masukkan di dalam scrapbook. Nah, alatnya itu ada gunting, pisau cutter, penggaris, spidol warna, terus ada pulpen, dan lain-lain. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama kita buat desainnya dulu. Desain scrapbook seperti apa yang ingin kita buat. Nah, akan kita tentukan tema, baru kita buat desainnya. Misalnya apa yang harus ditambahkan nanti di dalamnya, misalnya seperti gambar-gambarnya apa saja. Terus kalau sudah, baru kita gunting karton Jakarta itu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Untuk media kami membuatnya dengan ukuran 24 x 24 cm. Nah, terus kalau sudah, itu dilapisi dengan karton Jakarta supaya lebih bagus. Dan baru lagi nanti atasnya itu dilapisi dengan seperti ini kertas plastik. Kenapa kami menggunakan kertas plastik? Agar tidak mudah hancur dan ketika terkena air. Nah, terus kalau sudah, kita desain per halamannya. Nah, apa yang akan dimasukkan, misalnya halaman 1 itu tentang apa, terus halaman 2 itu tentang materi apa, itu kita desain terlebih dahulu, kita organisasikan terlebih dahulu agar nanti mudah ketika ingin memasukkannya. Nah, ini untuk membuat tempelan-tempelan seperti ini yang bisa dibuka dan ditutup, itu saya melihatnya di YouTube. Jadi kita untuk membuat ini bisa melihat tutorialnya di YouTube. Nah,
agar lebih mudah. Nah, kalau sudah, kita tempelkan materi-materi apa saja dalam tempelan-tempelan tadi, baru kita susun per halaman. Bagaimana menempelnya agar menarik bagi anak. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan hiasan-hiasan seperti stiker ini, terus ada pita-pita agar menarik dilihat siswa. Nah, seperti ini. Pokoknya jangan lupa tambahkan penjelasan-penjelasan tentang materi yang kita jelaskan. Nah, jika sudah, baru terakhir kita tentukan sampulnya itu seperti apa. Kalau di sini saya membuat sampulnya seperti ini. Sini ada nama medianya, terus ada nama kelompok. Di sini saya tambahkan hiasan bunga-bunga agar menarik ketika siswa melihatnya. Di sini ada nama anggota, nama kami, ada nama saya sendiri Fitriani, dan sini ada nama Tasya Kamina, teman sekelompok saya. Dan di sini saya tambahkan hiasan-hiasan agar lebih menarik. Selanjutnya ada cara pembelajaran media pembelajaran. Nah, jadi kami di sini menggunakan model pembelajaran TPS. Nah, jadi yang pertama itu langkah-langkahnya ada guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelum masuk kegiatan inti, sehendaknya guru itu menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari itu. Selanjutnya ada guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa yang ada di kelas tersebut dapat bersemangat mengikuti pelajaran hari itu. Nah, lalu masuk ke inti pembelajaran, di mana guru menjelaskan isi materi pembelajaran menggunakan media yang telah dibuat tadi. Nah, jadi di dalam media tersebut sudah berisi materi pembelajaran yang akan dipelajari hari itu. Jadi guru dapat menggunakan media tersebut dalam menjelaskan materi pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada guru memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan tadi itu sudah ada di dalam media pembelajaran. Nah, dalam memberikan pertanyaan ini itu adalah untuk mengukur pemahaman dari siswa. Nah, jadi untuk mengukurnya kita berikan pertanyaan. Selanjutnya itu ada siswa diminta untuk berkelompok atau berpasangan dengan teman sebangkunya. Nah, lalu selanjutnya di dalam kelompok tadi setiap siswa diminta untuk mencari bunga yang berbeda di sekitar lingkungan sekolah dan menggambarnya. Nah, selanjutnya setelah menggambar bunga yang berbeda-beda tadi, setiap anggota kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan berdiskusi tentang bunga yang mereka gambar tadi. Misalnya apa persamaan dan perbedaannya, misalnya cara perkembangbiakannya dan lain-lain. Selanjutnya, setelah mereka berdiskusi, mereka dapat menyampaikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Nah, lalu setelah menyampaikannya, guru dapat memberikan penguatan terhadap penyampaian mereka dan bersama-sama membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini.